Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 278. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. 5 negara bersama budak hitam, bawa juga Xiaojan dan yang lainnya. Setelah itu kembali ke sini, bawa Ling Tian dan Zhang Yin dan keluarga saya. Siapapun yang ingin datang ke sini bawa juga semuanya, kata Qin Chen dengan ekspresi yang serius. Melihat keseriusan Qin Chen dengan masalah penting yang menyangkut keluarganya ini, budak hitam juga semakin serius. Oke tuan, bawahan akan segera pergi ke 5 negara, kata budak hitam. Kemudian budak hitam, Xiaojan dan yang lainnya bersiap-siap untuk pergi menuju 5 negara. Qin Chen sedikit tenang, namun Qin Chen sadar jika keluarga Ling dan aliansinya tidak dimusnahkan, dia dan orang-orang di dekatnya tidak bisa hidup tenang. Tuan Papiliun Zhou Qimpeng, bagaimana bahan-bahan yang saya minta? Kata Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Chen, semua bahan telah disediakan kecuali separ kaisar. Kami 3 kekuatan besar tidak bisa mendapatkannya, kata Zhou Qimpeng dengan wajah yang jelek. Qin Chen mengerutkan kening, separ kaisar adalah bahan utama yang sangat penting. Apakah kita harus mencarinya ke Papiliun Pil Langit Utara? Tapi itu akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Jangan, kita tidak punya waktu untuk itu. Sekarang kondisinya sangat mendesak, kata Qin Chen. Tapi mungkin hanya ada satu tempat yang mungkin memilikinya. Di mana? Tanya Qin Chen. Di istana kekaisaran, kata Zhou Qimpeng. Kalau begitu ayo kita pergi ke istana kekaisaran. Singkat cerita, akhirnya Qin Chen, Zhou Qimpeng, Nan Gongli dan Yellow Hongtao sudah sampai di istana kekaisaran. Setelah mendapat kabar kedatangan mereka, Liu Xuanrui buru-buru untuk menyambutnya. Bisa dibilang saat ini dia juga sangat menghormati Qin Chen, karena Papiliun Cendinya berkembang sangat cepat dan menyapu bisnis para keluarga kaya, terutama aliansi keluarga Leng. Daerah kumuh seperti limbah yang telah menjangkit dinasti Dawei selama ratusan tahun, tapi di tangan Qin Chen dalam waktu sekitar setengah bulan itu langsung berubah menjadi ladang emas. Hal ini membuat Liu Xuanrui secara pribadi mengaguminya. Setelah minum secangkir teh yang sangat spesial, kemudian Liu Xuanrui berkata, saya ingin tahu apa tujuan kalian berempat datang ke sini. Saya ada 2 hal yang mulia. Pertama, saya ingin tahu apakah ada separ kaisar di rumah harta karun istana kekaisaran, kata Qin Chen. Saya juga tidak tahu, kita akan mengeceknya. Wan Huang, panggil Liu Yuanqin ke sini, kata Liu Xuanrui. Tidak sembarang orang bisa memasuki rumah harta karun kekaisaran. Jadi Liu Yuanqin lah yang akan mengantar Qin Chen ke sana untuk mencari separ kaisar. Yang kedua, saya butuh seseorang di kelas Martial King seperti Pu Xincheng, kata Qin Chen. Tapi untuk apa? Jika kamu ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu kepada keluarga Ling, saya tidak setuju. Meskipun saya juga sangat geram kepada keluarga Ling, tapi jika mereka tidak melakukan kesalahan atau melanggar aturan, saya khawatir itu akan menimbulkan kepanikan dan kericuhan di dinasti Dawei ini, kata Liu Xuanrui. Saya secara alami juga tahu tentang ini. Yang mulia jangan khawatir. Saya juga tidak akan bertindak gegabah. Jika yang mulia menyetujui ini, saya juga dapat membantu yang mulia untuk menerobos kelas Martial King dalam waktu 1 bulan, kata Qin Chen. Apa? Kamu bisa membuat saya menerobos? Apakah kamu yakin? Kata Liu Xuanrui terkejut dan langsung berdiri. Faktanya dia sudah bertahun-tahun berkultivasi, namun tidak peduli apapun selama bertahun-tahun dia tidak bisa menerobos kelas Martial King. Ya, jika yang mulia memiliki separ kaisar dan juga mendapat bantuan dari Pu Xincheng, saya yakin 70% kalian berempat akan menerobos kelas Martial King secara bersamaan. Bahkan jika ditambah bantuan seseorang di kelas Martial King lainnya selain Pu Xincheng, persepsi keberhasilan akan bertambah menjadi 90%, kata Qin Chen.
Ya, saya pastikan akan mengundang Pu Xincheng. Adapun Separ Kaisar, saya tidak tahu ada atau tidak di bendahara kekaisaran. Kita akan segera memeriksanya, kata Liu Xuanrui yang terlihat sangat bersemangat. Anak-anak, beri hormat kepada ayah kekaisaran, kata Huan Huang yang telah kembali. Di belakangnya diikuti dua sosok pria dan wanita muda. Yang pria bernama Liu Yuanqin, seorang pangeran kelima berusia 20 tahun, wajahnya tampan dan juga tenang. Kultivasinya di kelas martial ancestor tahap akhir. Sedangkan gadis muda di sisinya bernama Liu Lingyun, berusia 19 tahun, memiliki wajah yang cantik. Kultivasinya berada di kelas martial venerable, membuatnya sangat percaya diri dan sering menganggap rendah orang di bawahnya. Kenalkan, ini adalah Liu Yuanqin, putra kelima saya, dan ini Liu Lingyun, putri kesembilan saya, kata Liu Xuanrui memperkenalkan anaknya kepada Qin Chen dan lainnya. Kemudian Liu Xuanrui memperkenalkan Qin Chen dan lainnya kepada anaknya. Ini adalah Zhou Qinpeng, Tuan Papiliun Pil. Ini adalah Nan Gongli, Presiden Tanah Suci Darah. Ini adalah Ye Lo Hongtao, Kepala Aula Senjata. Dan ini adalah Qin Chen, Tuan Papiliun Cendi. Ayo kalian beri hormat kepada tamu-tamu ayah, kata Liu Xuanrui. Liu Yuanqin dan Liu Lingyun pun memberi hormat. Yang mulia, saya harus akui bahwa putri kesembilan yang mulia ini ternyata benar-benar luar biasa. Masih sangat muda, tapi sudah berada di kelas martial venerable. Saya sangat mengaguminya, kata Zhou Qinpeng sambil tersenyum dengan kata-kata yang penuh dengan pujian. Tuan terlalu berlebihan, saya tidak sehebat itu, kata Liu Lingyun melihat Zhou Qinpeng seraya tersenyum, sebelum akhirnya matanya memandang Qin Chen. Apakah ini Tuan Papiliun Cendi? Kata Liu Lingyun yang nampak terkejut di saat melihat Qin Chen yang merupakan penguasa Papiliun Cendi yang ternyata masih sangat muda. Faktanya, pada saat ini Papiliun Cendi sudah sangat terkenal, dari kalangan bawah sampai kalangan atas semuanya mengetahui Papiliun Cendi. Benar Lingyun, dia adalah Qin Chen, tidak hanya sebagai Tuan Papiliun Cendi, tapi kultivasinya juga sangat menakutkan, bahkan leluhur keluarga Ling mati di tangannya. Bukankah kamu selalu bangga dengan bakatmu? Lihatlah, sekarang ada yang lebih berbakat darimu, kata Liu Xuanrui. Faktanya, Liu Lingyun sudah lama mendengar nama Qin Chen dan kehebatannya. Bahkan samar-samar Qin Chen disebut sebagai jenius nomor 1 di dinasti Dawei. Liu Lingyun sebagai salah satu jenius berbakat dari dinasti Dawei merasakan ketidakpuasan di hatinya dan ingin membuktikannya. Lalu berkata, saya ingin beradu pukulan dengan Tuan Qin, apakah Tuan Qin bersedia? Lingyun, apa yang kamu katakan? Jangan main-main. Tuan Qin sedang sibuk. Liu Yuanqin, antar Tuan Qin ke rumah harta karun kekaisaran, kata Liu Xuanrui yang nampak khawatir di saat Liu Lingyun mengatakan itu. Ayah, kamu mengatakan Tuan Qin sangat jenius dan berbakat. Saya hanya ingin mencobanya dan membuktikannya sendiri, kata Liu Lingyun. Lingyun, apakah kamu tidak mendengarkanku? Kata Liu Xuanrui. Sudahlah yang mulia, jangan marah. Karena Tuan Putri memintanya, saya akan melayaninya sebentar, kata Qin Chen. Di saat berikutnya, Liu Lingyun langsung mengambil langkah dengan pedang di tangannya. Dia langsung melesat menerjang ke arah Qin Chen. Di saat pedang akan sampai kepadanya, Qin Chen dengan santai memegang cangkir di depannya dan dengan cepat memblokir pedang Liu Lingyun dengan cangkir itu. Cangkir dan pedang bertabrakan. Bagaimana ini mungkin? Kata Liu Lingyun terkejut di saat pedangnya ditahan hanya dengan sebuah cangkir. Teknik Kaisar 9 Surgawi mengalir ke dalam cangkir dan boom! Liu Lingyun langsung terpental. Mendapati serangan pertamanya gagal, Liu Lingyun langsung melapisi pedangnya dengan garis keturunannya. Dan serangan niat pedang yang lebih kuat dilesatkan Liu Lingyun. Namun Qin Chen dapat dengan mudah memblokirnya. Liu Lingyun kembali terpental. Di saat dia akan menyerang lagi. Hentikan, Lingyun, kamu sudah dikalahkan, kata Liu Xuanrui. Ayah, saya belum kalah. Lihatlah rambutmu. Di saat Liu Lingyun melihat rambutnya, jepit rambutnya tiba-tiba patah. Kapan jepit rambutku patah? Pikir Liu Lingyun terkejut, bahkan dia tidak menyadari serangan Qin Chen. Dia pun akhirnya mengerti jarak antara kemampuannya dengan Qin Chen. Saya telah kalah, Tuan Qin, kekuatanmu sangat kuat, saya mengakuinya, kata Liu Lingyun. Dia sekarang mengakui kehebatan Qin Chen. Kesombongannya di awal sekarang menjadi kekaguman.
Bisa dibilang ini pertama kali dia bertemu orang yang lebih muda darinya tapi kemampuannya lebih hebat. Teknik pedang Tuan Putri Liu Lingyun juga sangat kuat, kata Qin Chen sambil sedikit tersenyum. Yuan Qin, kamu antar Tuan Qin ke rumah harta karun istana, kata Liu Xuanrui. Baik ayah. Tunggu, saya lebih tahu tentang rumah harta karun daripada saudara kelima. Biarkan saya memimpin jalan, kata Liu Lingyun. Kemudian mereka bertiga pun pergi dari sana. Yang mulia, putri ke-9 sepertinya cocok dengan Xiao Chen, kata Zhao Qimpeng sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Xuanrui sedikit terkejut, namun tiba-tiba seperti terinspirasi dan sedikit tersenyum ketir. Namun sesaat kemudian wajah Liu Xuanrui berubah menjadi sangat serius. Tuan Papiliun Zhao Qimpeng, saya ada satu hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu, kata Liu Xuanrui dengan ekspresi yang sangat serius. Apa hal yang sangat penting itu yang mulia? Kata Zhao Qimpeng terkejut di saat melihat ekspresi serius Liu Xuanrui. Masalah ini sangat penting, kita akan bicara empat mata, ayo. Kemudian Zhao Qimpeng dan Liu Xuanrui pergi ke ruangan lainnya. Tuan Zhao, saya ingin tahu di mana saya akan mendapatkan pil umur panjang. Apakah ada di Paviliun Pil Langit Utara? Kata Liu Xuanrui. Mustahil mendapatkannya yang mulia, saya belum pernah mendengarnya. Bahkan jika ada itu sangat langka dan setiap orang juga pasti menginginkannya. Bahkan jika ada yang menjual itu pasti akan sangat mahal. Mungkin semua kekayaan yang dimiliki oleh yang mulia tidak akan mampu membelinya, kata Zhao Qimpeng. Sebenarnya pil umur panjang ini untuk leluhur tua keluarga Liu saya, kata Liu Xuanrui dengan suara yang pahit. Oh, ternyata untuk leluhur keluarga Liu, pikir Zhao Qimpeng. Dia sudah lama mendengar rumor tentang leluhur keluarga Liu ini yang merupakan orang paling kuat di dinasti Dawei dengan kultivasi Martial King puncak tahap awal. Ini juga yang membuat pasukan seperti aliansi keluarga Ling menjadi tidak berani. Yang mulia, bahwa saya melihat keadaan leluhur keluarga Liu, siapa tahu masih ada cara lain, kata Zhao Qimpeng. Baiklah, ayo. Diketahui leluhur keluarga Liu ini bernama Liu Tai. Setelah Zhao Qimpeng sampai di ruangan di mana Liu Tai berada, dia langsung memeriksanya. Apakah Tuan Zhao memiliki solusi? Kata Liu Xuanrui. Yang mulia, vitalitas kehidupan leluhur Liu Tai sangat lemah dan kondisinya juga sangat buruk. Saya pikir tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya. Bahkan guru saya di Cakrawala Utara pun mungkin tidak akan mampu menyembuhkannya, kata Zhao Qimpeng dengan suara dalam seraya menggelengkan kepalanya. Mendengar ini wajah Liu Xuanrui menjadi sangat cemas. Bisa dibilang Zhao Qimpeng ini adalah harapan terakhirnya. Xuanrui, tidak perlu khawatir, saya sudah hidup selama ini dan saya sudah sangat puas. Namun yang saya takutkan setelah saya mati, saya khawatir kamu tidak mampu mempertahankan tahtamu, kata Liu Tai. Leluhur jangan khawatir, Master Qin dari Pavilion Candi mengatakan bahwa 70% saya akan menerobos kelas Martial King. Jika saya telah menerobos kelas Martial King, keluarga Ling dan aliansinya tidak akan berani bertindak gegabah, kata Liu Xuanrui. Di saat Zhao Qimpeng mendengar ini, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, saya memang tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan leluhur Liu Tai, tapi Tuan Qin dia belum tentu. Biarkan Tuan Qin yang mendiagnosisnya, mungkin kita masih ada harapan. Maksudmu Tuan Qin? Tapi kultivasi Tuan Qin masih di bawah Tuan Zhao, kata Liu Xuanrui dengan penuh keraguan. Walaupun kultivasi Tuan Qin ada di bawah saya, tapi keterampilan medisnya 10 kali lebih hebat daripada saya. Tidak. Bukan 10 kali, tapi 100 kali lebih hebat dari saya, kata Zhao Qimpeng dengan sungguh-sungguh. Apa 100 kali lebih hebat? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya remaja, kata Liu Xuanrui yang nampak terkejut, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika Tuan Qin tidak bisa menyembuhkan leluhur Liu Tai, maka saya khawatir di seluruh negeri 100 dinasti ini, bahkan di Paviliun Pil Langit Utara, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, kata Zhao Qimpeng menegaskan. Dia sangat tahu kehebatan medis Qin Chen. Bahkan penyakit gelapnya, guru dan lainnya di Paviliun Pil Langit Utara tidak bisa menyembuhkannya. Tapi di tangan Qin Chen penyakitnya dengan mudah disembuhkan.
Melihat kesungguhan Zhao Qimpeng, Liu Xuanrui dengan semangat berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu Tuan Qin kembali dari rumah harta karun dan mengundang Tuan Qin untuk mendiagnosis." Di sisi lain, Liu Yuanqin, Liu Lingyun, dan Qin Chen sudah sampai di rumah harta karun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.